Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiz Asyad dengan NPM 2131637 dari kelas TK 21B. Saya di sini akan menjelaskan tentang Information Technology Code of Ethics. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari konten saya tersebut. Yang pertama ada kode etik pengguna informasi teknologi, yang kedua resiko dan dampak negatif, yang ketiga peran kode etik, yang keempat contoh kasus, dan yang kelima manfaat kode etik. Yang pertama ada kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip, nilai, dan aturan yang menentukan perilaku etis dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Tujuan utama kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan cara yang menghormati hak, privasi, dan kepentingan semua individu, serta untuk mendorong praktik-praktik yang aman, etis, dan berkelanjutan dalam dunia teknologi. Siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Kode etik ini pengguna informasi teknologi harus diikuti oleh semua individu, profesional, organisasi, dan pengguna teknologi informasi, termasuk programmer, administrator sistem, penggunaan akhir, dan bahkan pemimpin perusahaan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan teknologi digunakan secara etis. Selanjutnya, mengapa kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Yang pertama, privasi dan keamanan. Kode etik membantu melindungi privasi individu dan data sensitif. Ini penting mengingat kenyataan bahwa teknologi memiliki akses ke banyak informasi pribadi. Dan yang kedua, mencegah penyalahgunaan. Kode etik membantu mencegah penyalahgunaan teknologi seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Kode etik membantu memastikan bahwa teknologi digunakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, resiko dan dampak negatif. Resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi jika kode etik diabaikan yaitu 1. Pelanggaran privasi. Data pribadi dapat dicuri atau disalahgunakan. Yang kedua, ketidakamanan, yaitu ancaman keamanan informasi dapat mengarah pada kerentanan terhadap serangan cyber. Yang ketiga, cyberbullying, yaitu kode etik membantu melawan intimidasi dan pelecehan online. Dan yang keempat, diskriminasi, yaitu teknologi dapat digunakan untuk diskriminasi atau rasisme. Yang ketiga, peran kode etik. Peran kode etik meliputi yaitu 1. Melindungi privasi. Kode etik memastikan bahwa data pribadi dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, mengedukasi pengguna. Mempromosikan pendidikan dan pemahaman tentang risiko teknologi. Yang ketiga, mendorong keamanan. Kode etik mendorong praktik keamanan cyber yang baik. Yang keempat, ada contoh kasus. Contoh kasus dari kode etik membantu dalam menghadapi isu-isu seperti 1. Kasus pelanggaran privasi besar seperti pelanggaran data di perusahaan besar. 2. Penghentian penyebaran informasi palsu dan hoax. Dan yang kelima, ada manfaat kode etik, yaitu untuk individu, mencegah terlibat dalam tindakan ilegal, menjaga reputasi, dan merasa lebih aman secara online. Dan untuk organisasi, mengurangi resiko hukum dan kerugian finansial, meningkatkan citra perusahaan. Dan untuk masyarakat, memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, melindungi privasi dan keamanan, serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Sekian penjelasan informasi teknologi kode etik dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.